Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salatu abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta ya ilahi likulli karbin azim wa farriz ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah kita ucapkan dengan menghaturkan lantunan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TPRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan korupsi. Ini adalah bahaya korupsi yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya melalui metode Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqaumihi la yattabi'ani rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafati wa huwa yantadhiru wiladaha faghaza fadana min al-qaryah salat al-'asri aw qariban min dhalika faqala lisyamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum gulula falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul falyubayyi'ni qabilatuka falazafat yadu rajulin aw thalathata biyadihi faqala fikumul gulul faja'u bira'si mithla ra'si baqaratin minadh dhahab fawada'uha faja'atin nar fa'akhadatha thumma ahallallahu lana al-ghanaim ra'a da'fana wa ajizna fa'ahallaha lana. Sahihul Bukhari. Ada hadis riwayat Imam Bukhari bercerita tentang kondisi pada zaman Nabi Yus'a. Ini hadis adalah kondisi pada zaman Nabi Yus'a alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dusi. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dusi. Dipanggil banyak sahabat, di kalangan para sahabat dikenal dengan Abu Hurairah. Kenapa? Karena awal perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertemu dengan Abu Hurairah dalam kondisi beliau lagi mengurus seekor kucing. Kucing di tangan beliau dikais-kais makanan dari tanah lalu dimakankan oleh Abu Hurairah kepadanya. Kucing tersebut lantas memakan apa yang ada di tangan Abu Hurairah. Melihat kondisi ini, Nabi mengatakan karena kukunya Abu Hurairah pada masa itu hitam-hitam karena masuknya tanah pada masa itu, ka'annaka syaitan. Kata Nabi, engkau wujudmu, kukumu seperti syaitan. Kenapa? Karena syaitan kukunya panjang dan hitam. Hitam, kotor, tidak terawat. Sehingga boleh dikatakan, sebagian ulama mengatakan kalau ingin melihat wujudnya syaitan, maka lihat orang yang tak pernah menjaga kesehatannya, tak pernah menjaga kebersihannya. Kukunya hitam, tidak terurus, tidak mandi dan sebagainya, ka'annaka syaitan. Nabi mengatakan itu seperti syaitan. Nah, Abu Hurairah pertama kali bertemu dengan Nabi karena dia mengurusi kucing, lalu dipanggillah pada masa itu, ya Abahur, wahai
abahnya, bapaknya kucing. Sehingga terkenalah Abu Hurairah tidak lagi dipanggil dengan Abdurrahman ibnu Sakhar, tapi dikenal dengan Aba Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis luar biasa, fantastis. Abu Hurairah masuk Islam dalam kondisi umurnya 33 tahun. Beliau masuk dalam kondisi 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Hurairah masuk Islam. Tetapi dahsyatnya Abu Hurairah mampu meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Luar biasa. 5.374. Bilangan yang fantastis. 2 tahun mengkaji dengan Rasulullah. Dia dapatkan hadis yang luar biasa. 5.374 hadis. Derajat pertama di kalangan sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardah. Apa kata Abu Hurairah? Satu ketika Rasulullah pernah bercerita kepada kami. Nabi bercerita. Apa ceritanya? Gaza nabiyun minal anbiya. Satu ketika ada seorang nabi di kalangan para nabi, dia berperang. Lalu untuk mengumpulkan masyarakatnya ikut serta menjadi seorang prajurit, faqala liqaumihi. Kata nabi tersebut, para ulama berbeda pendapat siapa nabi tersebut. Kebanyakan pendapat menyatakan nabi ini adalah Nabi Yus'a. Nabi Yus'a adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi banyak bilangannya. Yang terlihat di dalam Al-Quran 25 nabi. Yang tak tertulis banyak sekali. Ribuan. Karena itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Isra mampir di Masjid Al-Aqsa. Beliau mengimami kurang lebih dalam riwayat 15.000 para nabi. Nah ketika itu di antara yang menonjol. Ketika Nabi bercerita tentang masalah hadis ini, yaitu Nabi Yus'a. Nabi Yus'a mengumpulkan orang-orang. Lalu Nabi Yus'a mengatakan, wahai masyarakatku, la yattabi'uni rajulun malaka bad'a imra'atin. Mari kita berperang, karena ini adalah perintah Allah. Mari kita berperang. Musuh sudah di depan mata kita. Lalu Nabi Yus'a mengumpulkan orang-orang, tetapi ada orang yang tak boleh berperang. Dia ada niat berperang tapi tidak boleh ikut serta. Antara lain, pertama yang baru kawin. Syariat dulu orang yang baru kawin tak boleh berperang. Yang kedua, ya bani baitan. Dia baru membangun rumah karena ingin mendapatkan rumah yang baru. Yang ketiga, dia menunggu kelahiran binatang-binatang ternaknya. Dia sudah lama untuk mengembangkan binatang ternaknya. Barusan saja lalu dia diperintahkan untuk berperang, maka kondisi ini diperhatikan oleh Nabi Yus'a. Syariat dulu perang tidak bisa diikuti oleh semua orang. Karena itu keutamaan syahid, orang mati syahid itu beraneka ragam dalam kondisi apapun. Karena orang yang ikut serta dalam berperang ada kategorinya. Di antara yang tak boleh, orang yang baru nikah, kemudian yang baru membangun rumah, yang atapnya belum jadi, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak diizinkan untuk berperang. Karena dia ingin nikmati rumahnya. Yang ketiga, ada orang yang menunggu binatang ternaknya melahirkan, karena itu ditunggu. Inilah orang-orang yang tak bisa ikut dalam berperang. Ketika bersalaman dengan majikannya, dia tidak akan bisa lepas. Berarti orang itu berdusta kepada majikannya. Para pemirsa TPRI yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yus'a mengumpulkan masyarakatnya yang ikut serta berperang. Tapi sayangnya, karena mereka terlambat pada masa itu. Terlambatnya kenapa? Karena memilah-milih siapa yang ingin berperang. Ada klasifikasinya. Yang ikut berperang tidak boleh. Yang baru menikah, baru menyelesaikan rumahnya, ataupun dia menunggu ternaknya lagi kelahiran. Jadi rupanya diperhatikan sampai demikian. Dikumpulkanlah masyarakatnya untuk berperang. Tetapi sayangnya pada masa itu peraturan perang adalah sampai batasan matahari terbenam. Yang ketika itu paghaza padana minal qaryah salatal asri. Tiba-tiba di tempat itu berpanggillah adzan asar. Nah, di sini dalil menunjukkan bahwa salat itu perilakunya sudah ada sebelum Rasulullah
dibangkitkan. Artinya perilaku sholat baik Nabi Adam, Nabi Idris dan yang lainnya perilaku sholat sama seperti syariat kita. Sama seperti syariat Nabi Muhammad SAW. Bedanya nanti penetapan waktu sholat itu terjadi pada proses Isra dan Mi'raj. Ketika pelaksanaannya sudah terjadi sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Nabi. Nah ketika itu berkumandanglah untuk melaksanakan sholat al-asri. Tiba waktu sholat asar berkumandang. Sholat asar lah mereka. Au qariban. Yang bahayanya adalah ketika sholat asar berkumandang, belum lagi mereka masuk ke dalam medan pertempuran, sehingga batasan waktu perang hanya sedikit. Asar sampai terbenam matahari, artinya sangat sedikit. Mungkinkah mereka untuk mendapat kemenangan, atau bahkan kalau mereka lambat datang ke medan pertempuran, maka dianggap batal perang tersebut. Artinya perang dianggap batal, perang dianggap kalah, karena lambat hadir di dalam medan pertempuran. Rupanya Allah memuliakan Nabi Yus'a dengan sebuah mukjizat. Faqala lisyamsi, dia mengatakan kepada matahari pada masa itu, innaki ma'muratun, wahai matahari yang engkau memberikan cahaya kepada kami, maka engkau sesungguhnya telah diperintahkan oleh Allah terbit pada masanya dan terbenam pada masanya. Wa ana ma'murun, aku pun diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Pada hari ini aku memohon kepada engkau ya Allah. Allahumma bisha. Ya Allah, tahanlah cahaya matahari sampai kami masuk ke dalam medan pertempuran dan sampai kami menemukan kemenangan. Ketika itu, fa'ahbasallah, fahubisat. Allah takdirkan mendapatkan kemuliaan. Allah muliakan Nabi Yus'a, yaitu dengan matahari berada posisinya tidak bergerak sedikit pun. Cahaya memandang ke dunia dalam kondisi pada masa itu terdiam. Semua menyaksikan mukjizat ini. Matahari diam, tidak bergeser, tidak ada terjadi rotasi bumi pada masa itu. Matahari diam pada tempatnya, tidak ada rotasi oleh bumi untuk mengelilinginya. Ketika Nabi Yus'a meminta agar waktu pada masa itu dihentikan. Kalau kita seringkali melihat, membaca, bahkan menyaksikan cerita-cerita kehebatan para wayang yang mampu mengendalikan awan, mampu mengendalikan matahari. Hari ini Allah tampakkan dalam hadisnya bahwa Nabi Yus'a pernah menahan matahari untuk tidak terbenam pada masa itu. Berangkatlah. Papatahallahu alaihi. Tiba-tiba sesampai di medan pertempuran, musuh sudah banyak bersiap untuk berperang. Allah takdirkan Nabi Yus'a beserta pasukannya meraih kemenangan yang luar biasa. Ketika menang tentunya ada yang dihasilkan. Hasil dari pertempuran tentunya adalah barang rampasan, harta rampasan. Pajama'a al-ghanaim. Mereka kumpulkan ghanimah. Ada yang mendapatkan emas, ada yang mendapatkan perak, bahkan ada yang mendapatkan binatang ternak. Ada yang mendapatkan hewan ternak, kambing, sapi, bahkan ada yang mendapatkan unta. Bahkan tidak sedikit dari mereka mendapatkan mendali-mendali perak atau bahan-bahan emas yang mereka bisa olah untuk menjadi perhiasan-perhiasan istri mereka. Diambillah, dikumpulkan. Syariat dulu bedanya dengan syariat Rasulullah SAW. Kalau syariat Nabi setelah berperang dapat ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Setelah ghanimah didapat, Nabi membagi satu persatu kepada mereka yang berhak. Dulu ketika berperang, selesai berperang dapat ghanimah. Ghanimah itu seketika Allah turunkan api, dengan api itu dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh api harta rampasan perang tersebut sehingga tidak tersisa bagi mereka. Ghanimah hanya dihalalkan bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu ghanimah mereka dapatkan tapi seketika dihabiskan dengan diturunkannya api pada masa itu sehingga terbakar pada masa itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berperang mulai ghanimah didapat, rupanya Allah takdirkan kebejatan penduduk masyarakat Nabi Yus'a pada masa itu. Waktu ghanimah dikumpulkan, ghanimah tidak bisa terbakar. Mereka bingung. Satu dengan yang lainnya berpandangan mata. Apa yang terjadi karena rampasan perang tidak akan bisa dimakan oleh api. Mereka bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi. Lalu Nabi Yus'a diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Nabi Yus'a, "Ya Yus'a, wahai Nabi Yus'a, engkau cek kondisi masyarakatmu. Apakah api ini tidak bisa membakar harta ghanimah ini? Karena mereka sedang mengambil yang engkau tidak ketahui."
Rupanya di balik layar ketika ghanimah ini dikumpulkan oleh masyarakatnya, satu demi satu mereka mengambil tanpa sepengetahuan Nabi Yus'a. Ada yang ngambil emas, ada yang ngambil perak, bahkan ada yang mengambil binatang ternak sendiri. Binatang ternak diambil, disimpan oleh dia. Padahal itu terdata, terlihat dari mata, tapi mereka ambil. Ada yang mengambil buah-buahan, ada yang mengambil barang rampasan dari benda-benda pertempuran, diambil oleh mereka. Nabi Yus'a mengatakan, kata Nabi Yus'a, "Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadih." Datangkan mereka yang ikut berperang. Hari ini aku minta mereka berbaiat kepadaku. Ulurkan tangannya. Lalu Nabi Yus'a meminta kepada masyarakatnya untuk mengulurkan tangannya. Satu demi satu mereka mengatakan, "Saya bersumpah, saya tidak mengambil harta ghanimah, saya tidak mengambil harta rampasan perang." Kalau mereka berdusta, ketika ingin melepaskan tangan Nabi Yus'a, mereka tidak lepas. Lengket, akan lengket. Ini bagi mereka yang berdusta. Andai kata ada mukjizat seperti ini, maka mereka yang korupsi, yang memanipulasi data, ketika bersalaman dengan majikannya, dia tidak akan bisa lepas. Berarti orang itu berdusta kepada majikannya. Ketika Nabi Yus'a mengatakan kepada kabilahnya, "Mari Anda bersalaman dengan saya." Ketika itu ada orang-orang yang tak bisa lepas dengan tangan Nabi Yus'a. Karena mereka memanipulasi data, mereka mengambil dari harta ghanimah yang mereka dapatkan dari pertempuran tersebut. Yang didapat dari hasil mencuri yang tidak tahu atau yang disebut dengan korupsi atau gulul, dia akan merusak nilai ibadah yang lainnya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita karunia hidayahnya, bahkan kesehatan kepada kita insya Allah. Lalu akhirnya Nabi Yus'a alaihi salatu wassalam mengumpulkan orang-orang, disuruh berbaiat. Ketika berbaiat ada mereka yang tidak bisa lepas dengan tangan Nabi Yus'a, rupanya dia mencuri. Akhirnya apa? Faja'u bi ra'si mithla ra'si baqarah. Ada yang membawa seekor sapi, ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, mereka kumpulkan semua. Subhanallah, satu demi satu dikumpulkan, rupanya ada yang manipulasi dengan harta ghanimah. Ini yang berbahaya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Korupsi tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tapi sudah terjadi pada masa al-umamus salifah, umat-umat terdahulu. Mereka korupsinya dengan cara manual. Caranya bagaimana? Ambil lebih awal, tanpa didata lebih awal. Kalau sekarang ini tidak terjadi. Mereka ganti angkanya, mereka ganti tanggalnya. Itulah yang disebut dengan korupsi. Dalam bahasa Arab disebut gulul. Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah, siapa yang korupsi, dia akan bawa di hari kiamat terhadap apa yang dikorupsinya. Dia duduk makan di warung, dia bilang kepada tukang warung, "Saya makan bakwan satu." Padahal ketika dia pakai, dia makan, dia tangkupkan, dikumpulkan dua makanan, dua bakwan, dia bilang cuma satu kali makan. Ya, satu kali makan tapi dua wadai. Ini yang berbahaya, itu disebut dengan gulul. Ada yang disebut dengan korupsi. Di zaman Nabi Yus'a pada masa itu terjadi korupsi. Zaman Nabi Muhammad apakah pernah terjadi? Pernah, ketika terjadi sebuah perang di wilayah Khaybar. Seorang yang bernama Muda'am, dia korupsi. Nabi mengatakan, "Inna syamlatal lati adha'aha baina katibai." Sorban yang dipakaikan oleh Muda'am itu adalah hasil korupsi. Dia ambil dari harta ghanimah yang belum saya bagi. Dia akan menyala di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyalakan. Oleh sebab itu Nabi Yus'a mengatakan kepada seluruh penduduknya yang mengambil tanpa sepengetahuan saya, tolong kembalikan. Dikembalikanlah, fa'akalathu. Tiba-tiba Allah turunkan api memakan seketika itu juga. Maknanya Allah tidak akan terima bagi mereka yang ada korupsi di dalam jiwanya. Harta korupsi, Allah tidak akan terima ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi Yus'a ketika ada yang korupsi, harta ghanimah, harta rampasan perang tidak bisa dimakan. Oleh sebab itu di dalam hadis ini dinyatakan bahwa harta ghanimah
harta yang didapat dari hasil mencuri yang tidak tahu atau yang disebut dengan korupsi atau gulul, dia akan merusak nilai ibadah yang lainnya. Bahkan di sini dikatakan faja'atin nar fa'aqalatha tsumma ahallallahu lanal ghanaim. Ketika mereka sudah mengembalikan harta rampasan perang kepada Nabi Isa, dimakanlah oleh api sebagai syariatnya. Pada masa itu tidak boleh mengambil ghanimah, terbakarlah ghanimah seluruhnya. Tapi setelah itu Allah halalkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa ghanimah bisa didapatkan kepada umat Nabi Muhammad setelah mereka berperang. Catatannya adalah ghanimah diperuntukkan untuk orang-orang lemah. Hadis ini menyatakan, hadis ini tertulis di dalam Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari, hadisus sahih. Imam Bukhari siapa yang tak kenal dengan Imam Bukhari? Dia murid daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengaji kepada Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hanbal lahir 164, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Syafi'i mengaji kepada Imam Malik ibn Anas. Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah. Malik bin Anas mengaji kepada anak murid daripada Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengaji kepada orang yang di atasnya yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rentetan hadis di dalam hadis-hadis Bukhari. Hadis ini sahih. Dinyatakan di dalam kitab Imam Al-Bukhari. Apa pelajaran yang kita dapat ketika kita mengkaji hadis ini? Pertama, satu, hadis ini berbicara tentang bagaimana prosesi ibadah yang harus diluangkan untuk seluruh kepentingan dunia pun ada. Nabi tidak mengizinkan bagi mereka yang baru kawin untuk berperang. Maknanya ada waktu untuk keluarganya. Dia habiskan ibadah seluruh malam tapi dia tinggalkan istrinya, tidak pernah ada waktu untuk anaknya, tidak pernah ada waktu untuk keluarganya. Itu juga salah karena Nabi mengajarkan agar kita menyisihkan waktu. Yang kedua, hadis ini bicara dahsyat sekali tentang korupsi. Bahwa korupsi akan merusak nilai-nilai ibadah pada akhirnya. Bahkan para ulama mengatakan hasil korupsimu dibawa untuk ibadah sama seperti pakaian yang kotor engkau cuci dengan air kencingmu. Bisakah air kencing membersihkan pakaian yang kotor? Tentu bisa, tetapi masih ada baunya. Korupsi sekalipun terlihat seperti dikemas di dalam bentuk ibadah. Tapi Allah Maha tahu, Allah tidak akan terima dosa atau amal ibadah yang dihasilkan dari korupsi. Karena korupsi sangat besar, dahsyat bahwa dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini bicara tentang keutamaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ghanimah bisa terbakar karena mereka dapatkan ghanimah tak halal untuk mereka, lalu diturunkan oleh Allah api dan terbakar. Sedangkan ghanimah di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Mereka bisa nikmati. Mereka bisa nikmati hasil rampasan perang. Mereka bisa nikmati emas. Mereka bisa menikmati perak. Bahkan mereka bisa menikmati perkebunan-perkebunan yang didapat dari hasil rampasan perang. Inilah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini yang menjadi catatan. Definisi gulul akan kita dapatkan dalam hadis ini. Gulul adalah korupsi. Korupsi tidak disebut dengan syirkah atau mencuri. Karena kenapa? Karena korupsi bukan dengan tata cara mencuri. Kalau mencuri di mana tempatnya diambil secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan korupsi adalah dipakai dengan bahasa gulul. Apa itu gulul? Terlihat seperti pemberian, terlihat seperti hal yang biasa. Padahal itu adalah mengambil hak orang lain. Gulul mengambil sesuatu dengan memanipulasi keadaan agar terlihat indah sepertinya. Itulah korupsi. Jangan dikira dia memberikan kepada orang lain dengan mudahnya. Dia berikan uang kemana-mana. Dia berikan kepada rakyatnya. Dia berikan sembako, uang dikemas dengan sembako. Dia berangkatkan orang pergi umroh. Padahal duitnya didapat dari hasil korupsi. Semua yang dihasilkan amal ibadah dari hasil korupsi tidak akan bahagia. Kenapa? Allah akan makan. Allah akan hilangkan pahalanya. Allah akan hilangkan. Sebagaimana seperti api memakan kayu bakar. Sebab itu korupsi luar biasa. Dahsyatnya, bahayanya dari dosa-dosa ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa harta yang didapat dari yang haram masuk ke dalam tubuh seseorang, mengalir ke dalam tubuhnya,
lalu menjadi darah, menjadi daging, bahkan melekat. Andai kata dia beribadah, tingkat ibadahnya pun akan nilainya turun. Kenapa? Orang yang memakan harta yang haram, dia akan malas untuk melakukan ibadah. Yang pertama. Yang kedua, andai kata harta korupsi ini diberi makan kepada orang lain. Wa in tut'im. Jika dia makankan kepada orang lain, bagaimana? Maka harta yang dimakankan kepada orang lain akan berimplikasi, akan berdampak secara besar terhadap karakternya. Dia punya anak, dihasilkan daripada hasil korupsinya, hasil ibadahnya, maka dia akan mendapatkan anak yang tidak jujur nantinya, sebagaimana dia dapatkan dari hartanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bersihkan harta kita dari harta-harta yang haram, kita diberikan kebersihan hati, kebersihan jiwa, dan insya Allah Allah berikan kita hati yang lapang, hati yang bersih, kepribadian yang saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.